Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Puspita Sari dengan NIDN 002106 7012 dan NU PTK 39537486492301112 dari Program Studi Kajian Ketahanan Nasional. Berikut ini saya akan menyajikan tunjuk kerja dalam salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, yang terkait dengan tridharma lainnya, yaitu penelitian terkait dengan gerakan sosial dalam kaitannya dengan ketahanan demokrasi. Nama mata kuliah kita adalah perubahan sosial dan konflik dengan beban studi 2 SKS, dan ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib untuk prodi. Prasyarat, jadi mata kuliah ini membutuhkan ada prasyarat, yaitu mata kuliah kajian strategik dan global, merupakan mata kuliah sekolah, kajian sekolah, dan kemudian secara deskripsi mata kuliah, yaitu materi ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial terjadi dalam konteks globalisasi membawa dampak pada munculnya resistensi pada globalisasi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai negara akibat pengalaman ketidakadilan yang dialami berupa gerakan sosial. Gerakan sosial atau social activism kian hari mengalami transformasi yang kemudian akhirnya bergerak menuju digital activism. Kalau kita misalnya melihat di mata kuliah ini, sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks Huntington bicara tentang munduran peradaban diakibatkan oleh globalisasi, dan ini mengakibatkan adanya marginalisasi yang kemudian mengakibatkan masyarakat mengalami ketidakadilan sosial diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama yang diakibatkan oleh kepentingan elit politik yang mewujud dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Kita masih ingat ketidakadilan sosial merupakan isu yang relevan pada masa sekarang yang dalam perkembangannya memunculkan manifestasi macam-macam, baik berupa gerakan Arab Spring misalnya, peringatan darurat Garuda Biru, dan setelah kemarin kita juga dengar ada kabur aja dulu. Nah, gerakan sosial juga mewujud melalui gerakan crowdfunding seperti aksi bela Palestina. Nah, pertanyaannya adalah, dengan memahami gerakan sosial dalam konteks sejarah ini apa sebetulnya yang diharapkan? Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan untuk kepentingan kolektif, baik dalam penguatan kapasitas kelompok atau komunitas, kemudian baik juga bisa mendukung dalam konteks sebagai profesional umat beragama maupun sebagai bagian dari gerakan kolektif lainnya. Sebagai pengambil keputusan, materi ini juga penting untuk menunjukkan relevansinya sebagai instrumen untuk memetakan kerentanan dan ancaman, sekaligus menyiapkan skenario pemecahan masalah. Proses pembelajaran seperti yang kita lakukan sekarang, tatap muka, 16 kali pertemuan, dan SAP diunggah di Mas 2. Metode pembelajaran secara umum adalah student centered learning, dengan kemudian memadukan konsep baik katakanlah online maupun offline. Jadi kita memadukan unsur blended learning, sinkronos dan asinkronos, menggunakan case-based learning, dan juga forum diskusi kelompok kecil. Capaian pembelajaran lulusan yaitu mampu melakukan validasi akademik atas kajian sesuai bidang keahlian dan menyelesaikan masalah di masyarakat yang relevan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keahlian. Kemudian kedua, mampu menghasilkan publikasi karya ilmiah sebagai rekomendasi kebijakan strategis dalam perspektif ketahanan nasional. CPMK 1 adalah mahasiswa mampu mengorganisasikan pemetaan mengenai faktor penyebab dengan dalam konteks sejarah dan teori mengenai perubahan sosial dalam kaitan dengan perkembangan teknologi digital. Sementara sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat memperinci faktor penyebab perubahan sosial baik dari segi kelas sosial, etnis, kemudian juga agama, dan gender maupun tingkat pendidikan. Berikutnya kita juga akan lihat sub CPMK 2-nya adalah mahasiswa dapat memperinci penolakan pada globalisasi yang disebabkan adanya ketidakadilan sosial terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh negara. Nah, untuk itu selain yang tadi kita sudah melihat CPMK dan CPL, kita akan melihat ketika Anda diminta untuk membuat tugas, ada penilaian pada presentasi. Nilai A diperoleh jika Anda bisa mengungkapkan semua elemen dengan menyertakan penjelasan memadai menggunakan data dari minimal 3 sumber berbeda, kasus relevan dan aktual. Nilai A- diperoleh jika mengungkapkan semua elemen tapi penjelasan kurang
data hanya dari dua sumber yang berbeda dan kasusnya relevan tetapi tidak aktual. Jadi artinya mungkin udah setahun yang lalu. Nilai B+ diperoleh jika mengungkapkan hanya beberapa elemen saja, data hanya dari satu sumber, kasusnya tidak relevan. Nah, untuk paper baik UTS maupun UAS, konsep nilai A diperoleh jika menggunakan konsep-konsep yang dipelajari minimal 5 sampai dengan 7 konsep sesuai dengan jumlah pembelajaran kita pada masa UTS. Kemudian sebelum UTS dengan menyertakan penjelasan memadai menggunakan data dari 3 sumber berbeda dan kasus relevan dan aktual. Karena nilai A- diperoleh jika menggunakan 3 sampai 4 konsep dengan penjelasan yang kurang memadai, kemudian data dari 2 sumber berbeda, kasus relevan tetapi tidak aktual. Sementara B+ diperoleh jika menggunakan hanya 1-2 konsep, data hanya dari satu sumber saja dan kasus tidak relevan. Barangkali Anda juga bertanya, kenapa kok nggak ada nilai B? Ya, saya yakin Anda semua bertanggung jawab, jadi setidaknya pasti nyantol lah ya konsep yang kita pelajari. Saya kira demikian gambaran dari proses dinamika yang akan kita alami selama 1 semester. Berikutnya kita akan mulai dengan pembahasan. Saya minta waktu sebentar untuk minum. Terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai gerakan sosial, sejarah dan dinamikanya. Nah, yang menjadi materi ini menarik, seperti tadi sudah disinggung, adalah karena ketika bicara tentang gerakan sosial selalu harus dikaitkan dengan konteks globalisasi yang sudah kita diskusikan pada minggu yang lalu. Nah, ketika membahas tentang globalisasi, kita misalnya menarik beberapa poin yang katakanlah krusial diungkapkan oleh Marshall McLuhan yang mengatakan bahwa globalisasi itu dicirikan dengan kondisi bahwa katakanlah di dunia ini terbentuk yang disebut dengan desa global. Dari narasi yang disampaikan oleh Marshall McLuhan, mulai muncul beberapa pemikiran terkait dengan konteks gerakan sosial yang kemudian merupakan manifestasi dari munculnya globalisasi yang ditandai dengan investasi di seluruh dunia, strategi produksi, kemudian pertumbuhan transportasi global, pertumbuhan media, dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, Kenichi Omai itu juga selaras dengan mengatakan bahwa globalisasi sesungguhnya menggabungkan atau katakanlah menghubungkan individu dengan konsumen. Individu dengan konsumen itu individu sebagai konsumen dihubungkan dalam konteks investasi dan industri yang didukung oleh teknologi informasi. Bahwa globalisasi ekonomi dunia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia tanpa kecuali dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di dunia. Ketika hasil positif yang diharapkan tidak menjadi kenyataan, muncul keresahan, muncul ketidakpuasan tentang wajah manusia globalisasi. Kelompok-kelompok kemudian berfokus pada pemahaman bahwa ternyata ada konsekuensi negatif dari globalisasi yang memunculkan gerakan sosial anti globalisasi atau protes global. Nah, sejumlah kelompok kritik yang mengkritik atau katakanlah anti globalisasi itu pada dasarnya macam-macam agendanya. Tetapi sebagian akan saya tunjukkan di sini. Salah satunya misalnya adalah transnasionalisasi produksi, di mana mulai tahun 1970-an di Indonesia, di Pakistan, di India, dan di sejumlah negara berkembang tanpa kecuali, termasuk tentu saja negara berkembang, perusahaan transnasional membangun pabrik-pabrik di sana. Di Indonesia, India, Pakistan, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik manufacturing dibangun dengan upah rendah, melibatkan anak dalam proses produksi, kemudian terjadi marginalisasi, ya. Dan kemudian yang menarik adalah setiap negara itu memiliki katakanlah kategori produksi barang yang berbeda. Jadi misalnya di India gitu ya, yang diproduksi adalah baju sutra. Tapi untuk kancingnya itu diproduksi di Indonesia. Sehingga kemudian melahirkan katakanlah ketergantungan antara Indonesia dengan India. Sehingga kemudian karena Indonesia hanya bisa produksi kancing saja, dia harus tergantung pada produksinya India. Dan ini mengakibatkan
mau tidak mau Indonesia hanya bisa katakanlah menjual barang-barangnya gitu ya, tergantung pada siapa yang jadi perusahaan ini. Nah ini kan menciptakan satu situasi ketidakadilan dalam arti terjadi tadi ketimpangan yang mau tidak mau kemudian mengakibatkan situasi kemarahan, situasi katakanlah kegelisahan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya institusi global seperti WTO, IMF, World Bank dan lain-lain yang mendesakkan aturan seragam yang akan kita diskusikan nanti. Lalu muncul juga ideologi dan kebijakan neoliberal berupa privatisasi, deregulasi, pasar terbuka dan lain-lain. Nah, pada konteks ini kita juga berhadapan dengan terjadinya fenomena pergerakan orang, yaitu meningkatnya kelompok profesional dan migrasi ilegal. Kita kenal kemudian fenomena diaspora, ya. Yang kemudian juga diiringi diaspora ini ada yang jalurnya legal, ada juga yang jalurnya ilegal. Ya. Nah, artinya globalisasi membawa perubahan pada tatanan dunia di mana seluruh negara terkoneksi satu dengan yang lain. Tadi karena yang satu produksi kancing, yang satu produksi baju, terkoneksi. Nah, tapi kemudian ada satu ikatan global, yaitu apa? Kalau adanya skema hutang yang diikat, gitu ya, oleh lembaga-lembaga keuangan dunia. Nah, kita akan melihat bahwa kemudian setiap negara berkembang itu didorong untuk masuk ke dalam sebuah kesepakatan global yang bersumber pada pendekatan pasar bebas. Konsekuensinya negara-negara semua didorong untuk bergabung dalam WTO, WHO, kemudian AFTA, NAFTA, dan sebagainya. Nah, saya akan memberikan contoh kasus terkait dengan Meksiko. Ini ada bukunya yang ditulis oleh Judith Bregman. Jadi kalau Anda ingin melanjutkan pembacaan atau pemahaman tentang privatisasi di Meksiko, Anda bisa baca ini. Nah, saya akan memberikan gambaran. Jadi di sini Anda melihat bahwa untuk menjadi anggota NAFTA, pemerintah Meksiko itu didorong untuk melakukan reformasi. Jadi salah satu syarat untuk bergabung di NAFTA, Meksiko harus melakukan reformasi. Reformasinya apa? Harus membuka lahan publik untuk privatisasi. Jadi artinya apa? Lahan yang tadinya merupakan lahan adat itu harus diswastakan. Seperti yang terjadi di Rempang. Kita lihat kemarin. Lalu menghapus pembatasan impor jagung, mengakhiri perlindungan harga kopi. Nah ini kemudian akhirnya, karena tadi terutama yang poin pertama, membuka lahan publik, lahan yang menjadi milik masyarakat itu kemudian diprivatisasi, diswastakan, dialihkan ke swasta. Hal ini kemudian mendorong protes yang muncul dari rakyat. Rakyat bertahan mempertahankan tanahnya. Apa yang kemudian terjadi? Pemerintah Meksiko menurunkan militer untuk mengambil alih lahan tersebut. Sebagai bentuk dari protes warga atas usaha invasi militer pada tanah yang mereka miliki, maka kemudian muncullah kelompok yang disebut dengan Zapatista. Nah, Zapatista itu merupakan katakanlah gerakan sosial yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, terutama petani pribumi oleh 2000, yang kemudian mereka bertempur 12 hari melawan 12.000 tentara federal. Luar biasa ya, ini gerakan sosial yang sangat menarik. Kenapa? Karena kemudian yang kita akan lihat bahwa gerakan sosial ini diinisiasi karena mereka menuntut hak atas tanah yang mereka miliki, gitu ya. Mereka juga menuntut harga yang adil untuk hasil panen mereka. Dan salah satu yang menarik adalah karena gerakan ini menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi. Mereka mulai bangkit internet. Tapi waktu itu belum seperti sekarang, masih modelnya baru mailing list. Dan kemudian akhirnya karena gerakan itu menggunakan tadi jaringan internet, yaitu mailing list, mereka akhirnya memperoleh dukungan internasional melalui katakanlah melalui media yang kemudian mengamplifikasi gerakan ini secara global. Nah ini gerakan Zapatista ini kemudian menjadi semacam penanda momen baru perkembangan gerakan sosial anti globalisasi. Nah, kalau kita mau bicara tentang gerakan sosial, kita akan mengajukan pertanyaan, apa sih faktor yang mendorong terjadinya
gerakan sosial. Kita akan bicara apa sih faktor ekonominya, apa faktor sosial, apakah ada faktor budaya. Kita akan coba mengidentifikasi itu. Kedua, yang kemudian dipertanyakan oleh sebagian dari kita adalah kenapa ada orang-orang tertentu yang lebih mungkin untuk melakukan usaha. Kan gini, kalau kita ngomong petani, masa lihat di Meksiko cuma 2.000. Apa yang kemudian membuat 2.000 orang ini di antara sekian ribu lainnya itu kemudian bergerak menjadi sebuah gerakan sosial? Itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Lalu kemudian dalam beberapa tulisan dikatakan bahwa gerakan sosial terjadi karena dua hal. Tidak puas, ketidakpuasan karena situasi yang terjadi, dan kemudian yang kedua adalah deprivasi relatif. Nah, deprivasi relatif itu apa? Deprivasi relatif adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh seseorang, gitu ya. Dia merasa bahwa ada kesenjangan, ada ketimpangan. Nah, kalau saya menilai bahwa ada ketimpangan, itu kan sesuatu yang sifatnya subjektif berdasarkan pengalaman saya. Misalnya, orang merasa bahwa apa yang terjadi sekarang, misalnya katakanlah ada kelompok, ini kan lagi rame, ada dokter Tifa dan sebagainya, dia mengatakan bahwa gak adil, kami diperlakukan tidak adil. Nah, perasaan ketidakadilan itu kan hanya dirasakan oleh mereka. Orang lain nggak mengalami itu, maka perasaan itu adalah yang disebut dengan deprivasi relatif. Ya. Jadi kalau ketidakpuasan, kita semua punya ketidakpuasan yang sama, tapi deprivasi relatif itu sesuatu yang melekat hanya karena orang tersebut itu memiliki pengalaman yang real dan relevan terkait dengan isu yang itu ya. Jadi kita bisa melihat. Nah, kemudian sekarang saya akan tunjukkan bahwa berangkat dari situasi yang dialami orang-orang Meksiko, kemudian ternyata memicu sebuah protes yang lain. Yang lain yaitu apa? Ternyata banyak ya. Salah satunya sebelum saya ngomong yang Prancis tadi, saya angkat soal battle cry di Seattle. Apa yang terjadi di Seattle 20 tahun yang lalu? 94, 95 itu berarti sudah 30 ya? Sudah 30 tahun yang lalu ya. Jadi kita lihat bahwa 50.000 aktivis dari Amerika dan negara-negara lain itu kemudian memblokir kelompok yang hadir di pertemuan WTO di Seattle. Apa yang membuat mereka protes? Tentu saja mereka memprotes cara kerja WTO yang mereka rasa itu merepresi kepentingan dari negara-negara berkembang. Gitu ya. Kayak sekarang tuh ada yang namanya WHO, katakanlah kita bicara tentang organisasi kesehatan dunia. Apa yang dilakukan pasca pandemi? Ini sekarang mereka sedang menggarap yang disebut dengan semacam pandemic treaty. Nah, dalam pandemic treaty itu dikatakan bahwa semua negara-negara yang bergabung dalam WHO itu harus patuh pada apapun yang ditetapkan oleh WHO. Apa yang kemudian? Jadi misalnya, kalau sebuah negara dikatakan harus mengumumkan katakanlah karantina, gitu ya, atau katakanlah misalnya di apa ya istilahnya dulu ditutup istilahnya PSBB lockdown gitu ya, maka semua harus lockdown. Semua negara-negara di situ harus lockdown tanpa kecuali. Lalu kemudian untuk membeli vaksin, maka semua negara itu harus dibilang, kalau dibilang harus beli vaksin dari negara India, dari negara Cina, semua harus ikut tanpa kecuali. Itu yang dimaksud dengan pandemic treaty. Nah, inilah yang situasi ketidakadilan inilah yang kemudian juga menjadi hal yang disoroti dalam WTO waktu pemerintahan Clinton. Nah, yang menarik adalah bahwa Clinton kan nggak bisa masuk ke dalam ruangan WTO. Tapi juga dia bingung. Kenapa? Karena yang terlibat dalam WTO itu adalah dua kelompok, itu kelompok buruh dan kelompok pendukung lingkungan hidup yang merupakan basis konstituennya dia, basis pemilihnya dia. Jadi kalau dia nggak ikut menyuarakan pandangan dari dua kelompok ini, dia kehilangan dukungan dari. Jadi akhirnya jalan keluar yang dia bikin adalah dia ikut melobi WTO untuk kemudian memenuhi tuntutan dari
para demonstran tadi. Jadi luar biasa artinya gerakan sosial itu harus kemudian melihat momentum dan kemudian mencoba melihat siapa yang bisa digandeng, sebagai aliansi. Kalau melihat bahwa yang punya peran penting dalam WTO itu adalah Clinton, maka lihat siapa basis konstituen utama, tarik sebagai aliansi, gitu ya. Nah, yang menarik juga adalah gelombang pembobokan di Prancis sama, karena Prancis itu di bawah tekanan perjanjian Maastricht, dia harus mengurangi defisit anggaran, ya. Dengan cara dia harus melakukan reformasi, yaitu sistem perawatan kesehatan harus diswastakan, kemudian yang berikut usia pensiun diperpanjang, gelombang demonstrasi muncul, jutaan pekerja, bayangin jutaan pekerja turun ke jalan. Jadi akhirnya transportasi umum lumpuh karena kereta masuk semua tuh, karena yang pertama-tama ikut terjun adalah mereka yang masinis gitu ya, di di jasa transportasi itu mereka terlibat ya. Jadi dahsyatnya luar biasa, dan itu sebulan dahsyat itu. Nah, jadi kita melihat di sini. Nah, saya mau mengajak Anda untuk katakanlah melihat apakah ada gerakan sosial yang Anda amati belakangan ini atau dalam 1 tahun ini yang menarik perhatian Anda? Silakan. Garuda Biru. Garuda Biru, ada apa dengan Garuda Biru? Garuda Biru itu gerakan yang diinisiasi oleh mahasiswa yang saya tahu ya. Kemudian bergerak sosial media, menarik para wartawan senior sehingga melakukan Garuda Biru di dalam platform media sosial yang dimiliki, ada WA, ada media Twitter, Instagram. Jadi gerakan sosial yang masif kemarin menuntut untuk perubahan negara agar ada pelibatan militer juga di sana, kemudian perubahan yang lain yang diinginkan oleh masyarakat juga. Oke, jadi berarti kalau kita melihat jawaban Mas Yustian ini berarti sesuai dengan apa yang tadi sudah disinggung, bahwa gerakan sosial yang tumbuh tadi dalam kasus Garuda Biru itu berarti merepresentasi ketidakpuasan dengan kondisi yang ada. Jadi bukan karena deprivasi relatif gitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah kalau kita melihat kasus Rempang kemarin, apa yang menjadi penyebab? Apakah ketidakpuasan dengan kondisi yang ada atau karena deprivasi relatif? Silakan, siapa yang mau menjawab? Kasus Rempangnya ini tuh. Rempang itu lebih menggambarkan yang mana? Karena ketidakpuasan dengan kondisi yang ada atau karena faktor deprivasi relatif? Kasus Rempang saya ingatkan adalah kondisi di mana Pulau Rempang itu mau dipakai untuk kepentingan bisnis. Konon kabarnya akan digunakan sebagai pabrik kaca. Nah, jadi mungkin lebih deprivasi relatif. kenapa? Ya karena sesuai yang disampaikan Dennis dan Bur, jadi mereka merasa terwakili di Indes itu jadi belum kemudian mewakili masyarakat Rempang yang untuk berontak. Tapi ternyata ya kita di sama seperti Zapatista akhirnya melemah karena tekanan militer maupun aparat negara dan Rempang. Ya, jadi kalau kita memperhatikan kasus di Rempang, tidak semua orang di Rempang itu melakukan protes. Hanya sebagian saja. Karena apa? Karena sebagian merasa ya nggak apa-apa, toh ada ganti rugi. Tapi sebagian mengatakan bahwa isunya bukan hanya ganti rugi atau ganti untung, tetapi adalah persoalannya adalah pada penegasan hak mereka. Ini hak tanah mereka, jadi harus diajak ngobrol dari awal untuk kepentingan apa, dan apalagi mereka sudah menempati pulau itu sudah cukup lama, berapa generasi. Mereka tidak bisa membayangkan kalau misalnya harus pindah. Itu kan ada penyesuaian, ada adaptasi yang dibutuhkan. Mereka nggak tahu, betul juga kan. Jadi hal-hal itu yang perlu menjadi pertimbangan. Berarti deprivasi relatif. Nah, jadi artinya dengan demikian kita akan melihat
kita lihat ya bahwa gerakan sosial itu sebetulnya cenderung punya konteks global. Kenapa? Karena gerakan ini meskipun beroperasi di wilayah nasional atau lokal, gitu ya, tetapi kita bicara soal global di sini bukan bicara soal tempat, gitu ya, tetapi bahwa isunya itu adalah isu yang sifatnya global sebetulnya. Isu hak wilayah itu kan isu global, karena ada isu global. Isu lingkungan hidup itu isu global. Jadi sebetulnya gerakan sosial itu selalu mengangkat isu-isu yang sifatnya global, meskipun nanti lokusnya sifatnya lokal atau nasional gitu ya. Jadi kita melihat di sini. Dan konsekuensi dari gerakan sosial global adalah mereka sebenarnya menentang pemerintahan global. Kenapa? Karena kalau kita lihat peristiwa di Rempang itu tidak lepas dari tarik-menarik kekuatan ekonomi global, bukan semata-mata kekuatan ekonomi nasional. Nah di sini adalah maka kita akan lihat gerakan sosial umumnya mempertanyakan hal-hal seperti legitimasi, akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi. Selain juga mengangkat isu ketidakadilan sosial dan kesetaraan gender. Simpulan, dewasa ini kita juga lihat bahwa gerakan sosial perlu dibaca sebagai suatu gerakan yang menjadi keniscayaan dan tidak bisa direaksi secara represif, dan justru menuntut kita untuk secara jernih melihat, mempertimbangkan, dan kemudian menjadikan semua upaya protes itu sebagai bagian dari warna demokrasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih katakan pro rakyat tadi gitu ya. Dewasa ini kita kemudian melihat manifestasi gerakan sosial mengalami transformasi menjadi digital activism. Digital activism kita tahu ada crowdfunding dengan aksi bela Palestina, kemudian juga ada penandatanganan petisi terkait dengan respon atas kebijakan pemerintah. Lalu kita juga lihat ada manifestasi lain yaitu menggunakan tagar atau hashtag, Indonesia gelap, ya kan, Garuda biru. Jadi artinya kalau kita melihat relevansi dari materi tentang gerakan sosial ini sesungguhnya betul-betul membuat kita merasa bahwa ya ini bagian dari kehidupan kita, dan ini kita penting memahami ini sebagai bagian dari upaya memahami sebagai bagian dari konteks perubahan sosial, kemudian dua dalam konteks demokrasi, dan yang ketiga adalah karena kita semua, Anda semua akan menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan. Ketika Anda memahami ini menjadi bagian penting untuk memahami bahwa ini nggak bisa direaksi secara reaktif, represif, gitu ya. Anda harus mulai melihat bahwa di balik ini ada sesuatu yang muaranya adalah pada kebutuhan rakyat untuk katakanlah dipasang dalam posisi yang equal. Saya kira demikian untuk materi digital activism. Kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.